Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lempayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta. Ya, halo pemirsa dimanapun Anda berada yang setia menonton dari rumah dan tentunya pemirsa yang semangat ada di sini, tentunya ada di studio. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Harus semangat tentunya, karena selama 30 menit mendatang kita akan mengulas tentang dunia kesehatan. Kita akan membahas tentang berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita, bukan hanya cara pencegahannya, tapi juga cara penanggulangannya. Bersama saya Nilam Permatasari, inilah Hospital TV. Pemirsa, seperti yang sudah saya janjikan, pastinya ada topik yang menarik di setiap minggunya, dan kali ini topiknya sangat populer, tentang stroke. Jangan tegang, mungkin terdengarnya mengerikan ya, pastinya kita akan menanyakan pada para ahli. Kali ini kita sudah mendatangkan dua ahli, dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Yusak Siahaan, spesialis saraf, dan yang kedua adalah Dr. Roxy Francisca, spesialis saraf. Langsung saja kita sapa. Selamat datang dok, apa kabar? Baik. Selamat datang dok, cantik sekali, apa kabar dok? Wah, nampaknya terlihat ya sangat semangat sekali dan sudah siap untuk memberikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah dan tentunya pemirsa yang ada di studio. Tapi sebelum kita memulai topik kita dok, kita akan simak dulu tayangan yang berikut ini. Saat ini, angka kejadian stroke di Indonesia meningkat tajam. Dari urutan ketiga penyebab kematian, melampaui penyakit jantung dan kanker yang selama ini mendominasi angka kematian terbesar di Indonesia. Ini sebagai akibat perubahan gaya hidup serta stres yang dihadapi masyarakat karena beban hidup yang semakin berat. Stres yang menumpuk ini dapat mempercepat terjadinya serangan stroke bukan hanya pada usia produktif, tapi juga menyerang anak-anak usia sekolah yang masa depannya masih panjang. Stroke adalah suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu. Hal ini menyebabkan serangkaian reaksi biokimia yang dapat merusakkan atau mematikan sel-sel syaraf di otak dan berujung pada hilangnya fungsi yang dikendalikan oleh jaringan otak tersebut. Untuk menghindari diri dan keluarga dari serangan stroke yang datang tiba-tiba, setiap keluarga harus membiasakan diri berpola dan bergaya hidup sehat. Hindari makanan tinggi lemak, banyak mengkonsumsi makanan kaya serat, serta rajin berolahraga. Itu tadi adalah tayangan sekilas mengenai stroke, baru kulitnya saja dok, dan pastinya nanti isinya akan kita bahas dengan dokter. Kita akan mulai pertama mungkin dari definisinya dulu ya dok ya, agar pemirsa juga memahami sebenarnya apa sih dok definisi dari penyakit stroke. Silakan, dok. Secara detail, ya? definisi stroke adalah gangguan aliran darah pembuluh darah otak. Gangguan aliran darah pembuluh darah otak yang menyebabkan kerusakan pada sel otak. Menyebabkan kerusakan pada sel otak. Berarti organnya adalah otak. Ya, jadi sel otaknya rusak akibat gangguan aliran darah. Betul. Tapi yang penting terjadinya adalah secara tiba-tiba. Terjadinya secara tiba-tiba. Bukan pelan-pelan, tapi tiba-tiba. Oh, oke. Dan berlangsung lebih dari 24 jam. Berlangsung lebih dari 24 jam. Harus menunggu sampai 24 jam dok untuk mengetahui apakah itu stroke atau bukan? Iya, sesuatu definisi stroke kita baru mengatakan stroke setelah lebih dari 24 jam. Tapi sebelum itu harus tentunya ditangani dengan baik. Nanti saya akan. Sebenarnya sudah semengkhawatirkan apa sih dok stroke terutama di Indonesia? Data statistik menyebutkan stroke sebagai penyebab kematian nomor
3 di dunia. Oh, nomor 3, baiklah. Nomor 1 mungkin jantung ya. Nomor 1 jantung. Tetapi di Indonesia sendiri, Perhimpunan Rumah Sakit kita menyebutkan bahwa stroke sebagai penyebab kematian nomor 1 di rumah sakit. Waduh, nomor 1 ternyata. Untuk kecacatan bagaimana dok? Untuk kecacatan, memang stroke adalah penyebab kecacatan utama pada usia muda. Ya, perhatikan baik-baik ya pemirsa. Ini adalah juara kelas dari kecacatan dan kematian ya, stroke. Tapi jangan tegang. Masih kita akan bahas lagi tentang stroke tentunya. Dan pastinya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya penyebab dari stroke itu dok? Penyebab utama ada 5 yang sering dihadapi oleh penderita stroke. Pertama adalah hipertensi. Darah tinggi pemirsa. Ya. Wah, jangan tegang. Mungkin di rumah keluarganya ada yang hipertensi, harus mendengarkan ya. Pertama hipertensi. Karena 80% penderita stroke itu menderita hipertensi. Wow, 80% ya dok? Ya. Kedua, apa yang disebut dengan penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus mungkin biasa dikenal dengan sakit gula ya. Ya, orang awam menyebutnya dengan sakit gula. Sakit gula, kencing manis. Kencing manis, ya. Yang ketiga ini, kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok. Ya, salah satu yang paling sering dialami pada penderita stroke usia muda. Usia Ya, muda karena adalah merokok. ya. Ya. Baik aktif maupun pasif dok. Ya, terutama yang aktif ya. Terutama yang aktif, tapi yang ya. pasif juga Ya, terkena aktif, resiko ya dok ya. Yang keempat, kita istilah medis menyebut dengan dislipidemi atau Apa tuh, Dok? peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol, Ya, wah, duh, makanan dong dok Ya, berarti ya. biasanya. Pola hidup juga berarti dok ya. Dan yang kelima, gangguan irama jantung atau yang sering kita sebut dengan atrial fibrilasi. Jadi itulah 5 penyebab utama dari stroke. Banyak ya dok ya. Banyak. Itu baru yang utama. Utama. Masih ada lagi berarti yang minor ya dok ya. Waduh, semakin seru pastinya kita akan membahas lebih lanjut mengenai yang lainnya juga, faktor resiko, siapa yang kemungkinan akan terkena. Tapi sebelum itu, kita akan simak pariwara yang berikut ini tetap di Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. They try to make me go to rehab. I won't go. Yes, I've been like, but when I come back, you no. I ain't got the time, but if my daddy thinks I'm fine, he'll try to make me go to rehab. I won't go. Acara ini dipersembahkan oleh Hospital TV, program televisi yang mengulas tentang dunia kesehatan dan penyakit yang ada di sekitar kita. Program ini diharapkan masyarakat akan dapat mengenali, mencegah, serta mengatasi permasalahan kesehatan, serta juga tahu kemana harus mencari pertolongan apabila mengalami permasalahan kesehatan. Saya berharap program ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan inspirasi kepada Anda sekalian untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Selamat dan sangat bersyukur atas tayangnya program Hospital TV ini, karena program ini adalah merupakan program edukasi yang bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai kesehatan dengan cara yang ilmiah. Dan kami berharap program ini terus bisa memberikan edukasi-edukasi kepada pemirsa untuk bisa mengetahui berbagai macam jenis penyakit, bagaimana gejalanya, lalu bagaimana cara mengatasinya, dan semuanya hanya bisa disaksikan di Hospital TV. Selamat menyaksikan. Selamat atas dimulai tayangan program Hospital TV yang merupakan kerjasama antara Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI dengan TFA Media. Acara ini dipersembahkan oleh
kasih masih tetap bersama kami di Hospital TV dan masih dengan topik yang sangat menarik tentunya ya adalah stroke. Setelah tadi kita berusaha untuk berbincang-bincang dengan para dokter yang di sini, kita juga pasti ingin tahu tanggapan masyarakat tentang penyakit stroke. Langsung saja kita saksikan berikut ini. Stroke itu kan saraf-sarafnya udah nggak bisa digerakkan lagi ya, setahu saya sih gitu. Menurut saya itu satu bentuk kegagalan dalam organ tubuh yang efek yang paling kelihatan terlihat seperti lumpuh gitu ya. Stroke itu penyumbatan pembuluh darah. Ya kayak semacam kayak kaku gitu, seperti kaku. Ya saraf-sarafnya lah tidak berfungsi juga. Nggak tahu Pak. Kalau stroke ya belum pernah ngalamin ya, tapi kalau lihat-lihat orang ya serem juga lah, sampai nggak bisa gerak. Kalau buat saya seperti saya begini mungkin itu bahaya banget. Yang jelas berpengaruh untuk income keluarga salah satunya. Kemudian untuk bagaimana kita mau eksploitasikan kemampuan kita, jadi pasti terhambat. Ya bisa mengakibatkan kematian. Ya hampir 99%. Ya kayaknya fatal juga sih Pak. Kalau aku mungkin dari stres bisa ya, dari stres, dari pola makan, apa segala macam itu bisa kalau dari stroke. Mungkin seperti saya kali ya, salah satunya emosional. Itu kemudian untuk pola makan mungkin. Stres, terus ya mungkin kecapean juga. Mungkin dari makanan juga, dari pikiran juga, begitu kan. Ya, itu tadi dok adalah tanggapan dari masyarakat tentang penyakit stroke. Dan selanjutnya pasti pemirsa di studio juga nampaknya sudah penasaran, semua yang ingin bertanya. Kita berikan satu kali kesempatan kepada para penonton untuk bertanya, silahkan. Apa indikasi awal, gejala awal seseorang mengalami stroke? Terima kasih. Silakan dijawab langsung. Ya, itu sering terjadi salah pengertian di masyarakat. Ya. Bahwa stroke itu ada gejala-gejala awalnya. Nggak ada ya, jadi karena stroke mendadak ya dok ya. Begitu kena stroke, ya saat itu gejalanya adalah gejala stroke. Stroke gejalanya sangat tergantung dari area atau lokasi dari stroke yang area otaknya yang terganggu. Karena tadi organnya otak tergantung bagian otaknya. Misalnya gini, otak sebelah kiri, maka kelemahannya pada sisi kanan, ganggu jalannya. Misalnya areanya berhubungan dengan tangan dan kaki, maka sisi kanan bisa lumpuh. Sisi kanan bisa lumpuh. Ya. Kedua misalnya, dia mengenai otak bagian frontal, itu bagian depan misalnya. Bagian depan. Maka dia bisa terganggu fungsi bahasanya atau fungsi bicaranya. Kita sering menyebutnya dengan afasia. Fungsi merangkai kata, dok? Fungsi bahasa, fungsi bicara. Kita menyebutnya dengan afasia. Tidak kemampuan bahasanya. Ya. Kemudian yang ketiga, misalnya dia terkena pada bagian belakang otak ya, atau cerebellum. Maka klinisnya gejalanya adalah gangguan keseimbangan. Dan yang keempat, kalau kena dia bagian tengah, misalnya batang otak, maka gejalanya misalnya ya, mukanya tidak simetris ya. Semua gejala-gejala tadi sebenarnya manifestasi dari kerusakan pada sel otak yang saya sebut. Di bagian mana ya? Berarti bisa juga terdapat dua kelainan juga bisa ya dok, dari keseimbangan bisa ya. Tapi satu juga harus tetap diwaspadai, itu berarti adalah gejala stroke karena munculnya mendadak ya dok. Luar biasa ya, menarik sekali. Mungkin berkenaan dengan itu dok, dengan pola makan pasti juga pola hidup mempengaruhi ya. Pola hidup